Oke, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami dapat berkumpul bersama untuk belajar lewat Zoom. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir dalam Zoom kali ini. Kami mohon penyertaan-Mu, berkati mereka agar mereka juga segera dapat bergabung dengan kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, untuk Bapak Ibu Guru, untuk wali murid yang saat ini sedang sakit. Tuhan, berkati agar kiranya diberikan kesembuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam belajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita akan renungan dulu. Nah, renungan hari ini diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 11. Yakub mengakui kesalahan dan berdamai, anak-anak. Ketika Dina bermain bersama Adi, Dina menjatuhkan mainannya yang rusak. Adi terlihat sedih. Ini kayaknya sudah ya, Nana ya. Tunggu dulu, Nana. Pak Guru cari lagi. Tunggu dulu, kok kayaknya sama yang kemarin itu. Sabar, 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 sabar. Ini gimana ceritanya? Sabar. Kita lanjut aja nggak apa-apa. Siapa yang belum mandi? Ada. Udahlah, Pak. Pak Guru ulangi ya. Ketika Dina bermain bersama Adi, Dina menjatuhkan mainan Adi hingga rusak. Adi terlihat sedih melihat mainannya rusak. Dina menyadari kesalahannya yang tidak bisa menjaga mainan Adi dengan baik. Dina menghampiri dan meminta maaf dengan tulus atas kesalahannya. Meski sedih, Adi tetap memaafkan Dina dan mereka berdamai. Kamu pasti pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, anak-anak ya. Namun, tahukah kamu, seperti Dina yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah bentuk dari sikap rendah hati, anak-anak. Itulah yang juga dinyatakan oleh Yakub yang mau mengakui kesalahannya. Yakub menghampiri Esau dan menyatakan penyesalannya dengan tulus. Sehingga Esau dan Yakub berdamai. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini Pak Guru mengingatkan PKBN 2K, penanaman nilai-nilai Kristiani, itu hal yang wajib dalam sekolah BPK Penabur anak-anak.
Nah, untuk renungan kali ini termasuk dalam PKBN 2K anak-anak, yaitu mengampuni kesalahan dan mau mengakui kesalahan, meminta maaf dan mau memaafkan. Nah, ini penting. Jika kalian itu melakukan kesalahan, kalian harus berani meminta maaf dan mengakuinya, anak-anak. Jangan malah membela diri dengan marah-marah. Itu biasanya seperti itu. Dengan kalian melakukan kesalahan, tidak mau meminta maaf, terus marah-marah. Entah itu dengan mbak, entah itu dengan mama atau papa, adik, dan lainnya. Nah, untuk itu, hari ini belajarlah memiliki sikap rendah hati agar kalian mau mengampuni, mau memaafkan, dan mau mengakui kesalahan. Basket, Ya. sebagai anak Tuhan, kamu harus mau mengakui kesalahanmu, anak-anak. Kamu harus bersikap rendah hati, meminta maaf dengan tulus. Kamu juga harus bersedia berdamai dengan orang lain. Dengan begitu, kamu akan diampuni. Maka kamu diampuni. Jadi, jangan takut untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, ayatnya untuk 1 Yohanes 1 sampai ayat 9-nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pesan hari ini, renungan kita apa anak-anak ya? Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang lain? Ayo, jawab. Sikap rendah hati. Oh, rendah hati, oke. Lain? Memaafkan. Memaafkan. Yang lain lagi? Oke, itu semua benar. Memaafkan, rendah hati, meminta maaf, mengakui kesalahan, tidak egois. Nah, itu ya, anak-anak. Coba kalian terapkan ini dalam kehidupan kalian mulai hari ini. Jadi, agar kita senantiasa memiliki kehidupan yang damai. Kalau kalian bisa menerapkan ini dalam kehidupan kalian itu tidak ada yang namanya ribut-ribut dengan kakak, adik, atau mbak, atau siapapun. Pasti yang ada di dalam hatimu adalah sebuah perdamaian. Amin, anak-anak. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Ambil sikap berdoa. Siap. Tuhan, terima kasih karena Engkau pada hari ini telah memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mau mengampuni, berani meminta maaf, dan juga memiliki kerendahan hati. Bapa di dalam surga, semoga apa yang Kau sarankan pada hari ini dapat kami terapkan mulai hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pengampunan dosa untuk pelanggaran yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Tetap semangat anak-anak. Tetap. Oke. Aduh, baterainya mau habis.
Bentar ya, bentar. Udah record, Pak. Lagi record. Nah, untuk hari ini kita akan belajar IPS dulu, baru nanti matematika. Oke? Izin mau ke toilet. Ya, siapa yang ke toilet? Kok, Kevin. Oke. Nah, Pak Guru share dulu nih materi kita hari ini. Bukunya udah disiapkan semua? Udah. Pak. Oke. Kayak buku cetak ya, Pak? Boleh. Itu matanya Bumi tak ketutupan pelangi dah. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Judulnya apa anak-anak hari ini? Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu dapat berupa apa aja anak-anak? Sumber daya alam hayati dan tidak hayati. Dan hayati. Oke, sumber alam hayati, non hayati. Lanjut, apalagi? Sumber daya alam energi. Energi. Oke, kita bahas bersama-sama. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini ada gambar-gambar di bawahnya nih, bisa dilihat nih. Gold, ada gold. Ada emas. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ingat anak-anak, persebaran hasil tambang itu tidak dapat diperbaharui. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, jutaan ribu tahun. Serta ada persebaran hasil bumi dan laut, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau hasil bumi dan laut bisa diperbarui. Kalau hasil tambang itu tidak bisa diperbarui. Oke. Lanjut. Yang pertama itu persebaran hasil tambang sumber daya alam. Persebaran hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang terbesar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, anak-anak. Persebaran hasil tambang tersebut tidak merata karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Berdasarkan peta, dapat diketahui bahwa sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia antara lain ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Nah, ini ada gambar-gambar nih. Ini ada emas, ini ada minyak bumi, ini ada gas, ini ada apa ini? Batu. Ini loh. Tembaga. Batu bara. Ini tembaga, ini perak, dan lain-lainnya. Batu bara. Oke. Lanjut, anak-anak. Nah, perhatikan di sini. Persebaran hasil bumi dan laut. Untuk yang pertama itu ada persebaran hasil pertanian, anak-anak. Yang pertama itu padi.
persebarannya itu ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Mana gambar padi anak-anak? Siapa yang belum pernah melihat gambar padi? Pernah. Lihat, Pak. Yang Lihatlah, Pak. Dan pernah melihat secara langsung? saya, Pak. Udah ada yang belum pernah melihat? Pernah. Kan kalau belum pernah melihat. Makanya main-main ke sawah. Iya, Pak. Pernah main ke sawah. Jalan-jalan di Kalau sawah. pernah main ke sawah, itu pasti pernah lihat lah. Padi itu seperti apa. Aku pernah berenang di sawah. Lihat sampai aku nggak pernah main di sawah, tapi aku pernah lihat padi. Oke, yang kedua itu ada kedelai. Kedelai ya, bukan keledai ya. Beda. Kedelai itu wilayah persebarannya ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nah, kedelai itu gambarnya seperti ini nih anak-anak. Ini kalau dengan pohonnya. Sama kali Kalau lihat. kedelai, Aku udah pernah makan kedelai, Pak. kedelai itu biasanya untuk bahan makanan apa ya, Nana ya? Tempe. Terus apa lagi? Susu kedelai. Terus Susu kedelai. susu kedelai bisa. Apa lagi? Tahu. Tahu. Oke. Apa lagi? Ya habis ya. Ya, antara lain itu ya, Nana ya. Jadi yang belum tahu perhatikan sambil dengarkan. Jadi kedelai itu bahan utama untuk pembuatan tempe. Udah pernah makan tempe belum? Udah. Tahu? Udah. Terus kecap? Udah. Nah, itu bahannya juga dari kedelai ya, Nana. Aku juga pernah makan ini kedelainya langsung. Terus apa lagi ya? Tahu, tempe, terus kecap. Apalagi ya tadi ya? Susu kedelai. Susu kedelai. Iya. Kedelai. Terus ada lagi jagung. Itu persebarannya di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur. Jagung. Bahan untuk opa biasanya. Tepung maizena, Pak. Pulau Sumatera pernah lihat jagung, Pak? Iya, kan nggak banyak gitu loh. Lihat jagung, Yang Pak. paling banyak persebarannya misalnya seperti itu loh. Maksudnya itu seperti itu. Oh. Oh, ini Ya. Kalimantan. Di Metro juga ada orang yang nanam jagung ada, cuman kan nggak banyak gitu loh. Jagung biasanya dijadikan apa? Tepung maizena. Tepung maizena, terus apa lagi? Jagung rebus. Jagung rebus, apa lagi? Jagung bakar. Popcorn. Popcorn, apa lagi? Jagung bakar. Jagung bakar, apa lagi? Jagung panggang. Yang dikasih keju habis itu di jagung. Ya, banyaklah ya manfaat dari. Nah, itu kalian harus paham. Jadi kegunaan apa? Padi, kedelai, jagung itu untuk apa? Ubi kayu itu persebaran terbanyaknya itu ada di Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Ini ubi kayu yang belum pernah lihat tanamannya nih, Pak Guru udah gambarnya tuh. Pernah, Pak. Pak Guru udah kasih gambarnya tuh. Biasanya digunakan untuk apa ya ubi kayu itu ya? Bahan untuk apa ya? Nah, untuk apa, Mas? Ubi kayu, Mas. Aduh. Ubi kayu apa? Ayo. Singkong goreng, ya toh? Singkong bakar. Singkong bakar. Singkong keju. Singkong keju.
Singkong rebus. Terus Pak, di belakang aku banyak, Pak. di rumah banyak. Ya nanti Pak Guru dikirimi juga mau. Enggak, bercanda Pak Guru. Di rumah juga ada. Pak, singkong rebus, Pak. Singkong rebus, singkong Kalau di tempatku goreng, adanya pisang, singkong Pak. keju. Pisang. Emang ada. Pohon pisang. Singkong dibakar, Pak. Udah pernah makan singkong dibakar? Pernah? Udah pernah belum? Pernah. Aku juga pernah singkong dikasih susu. Singkong kasih susu. Iuh. Singkong pakai sambal udah pernah belum? Pernah. Pernah. Singkong rebus dikasih sambal enak. Pula. Mantap itu. Terus ada lagi kacang tanah. Kadang kacang tanah itu persebarannya ada di Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau kacang tanah itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk karamel, Pak. Buat kuah-kuah gitu. Kuah-kuah apa? Dimakan. Kacang tanah dimakan dong, Pak. Untuk karamel Direbus bisa, dibuat peyek bisa. Apalagi makan kayak gitu langsung. buat sele ya. Kacang tanah. Rebus kacang tanah rebus. Dikasih pizza. Untuk buat sambel pecel itu, kalau pecel, tahu pecel? Tahu. Nah, itu kan juga pakai kacang tanah. Kalau kalian makan sate itu ada sambal kacang juga kan? Celele, Pak. Oprak. Terus biasanya itu kalau namanya itu masak sayur tuh kadang-kadang dikasih kacang tanah juga. Jadi paham ya ini, jadi bahan dari pertanian ini digunakan untuk apa, paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Untuk makan nasi yang pertama. Untuk buat nasi. Untuk yang kedua itu persebaran hasil perkebunan. Karet. Kalau teh itu adanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kalau biasanya teh ini, perkebunan teh itu biasanya berada di mana ya? Ladang. Di daerah mana? Ayo, di daerah yang seperti apa kalau teh itu? Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Daerahnya loh, daerahnya itu yang seperti apa? Di tempatku nggak ada teh. Ya, kalau tempat kita nggak ada karena kita dataran rendah. Biasanya teh itu ada di dataran tinggi, makanya di datar Jawa Barat gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat itu biasanya di Bandung tuh. Banyak itu perkebunan banget katanya. teh. Iya. Nih, Nih, kalau teh itu kalau masih hijau seperti ini bentuknya, tanamannya itu banyak banget. Dia itu dipetiknya, kalau panen itu dipetiknya nggak ngomong sendiri itu, karena suaranya kedengeran tuh. Ada yang jual teh kok, Pak. Iya, teh itu kan kalau udah jadi, udah dijual kan beda dengan aslinya itu seperti apa. Prosesnya itu kan kalau teh itu pucuknya itu yang dipanen tuh pucuknya. Jadi kalau beberapa hari sekali itu para petani teh itu ambil pucuknya, dikumpulin semua, nanti kalau udah dapat banyak dijemur sampai kering. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi nggak langsung bisa dibuat minuman. Lanjut, tebu. Siapa yang udah pernah lihat tebu? Di rumahku banyak, Pak. Di rumahku banyak, Pak. Di depan. Yang manis-manis itu ya, Pak? Iya, ini Yang buat gula. batangnya itu seperti ini. Tebu itu seperti ini. Ini kalau dikupas itu di dalamnya itu kalau digigit itu manis. Karena ini bahan untuk pembuatan gula putih. Bisa langsung makan ya, Pak? Bisa langsung dimakan, bisa. Bisa langsung Cuman dia itu berserat
anak-anak dalamnya itu. Kalau digigit itu nanti jadinya seperti apa ya? Pak Guru waktu kecil itu wah ke kebunnya tetangga itu minta terus dimakan gitu. Sering dulu Pak Guru waktu masih kecil. Kalau Pak, makan di rumah banyak-banyak aku nanti juga kalau ada banyak, Pak. Ini kan warnanya hijau, ada juga yang warnanya hitam anak-anak. merah Sama, juga ada Pak. merah juga Aku ada. merah. Mm-mm. Kopi. Itu biasanya ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dia di Lampung ini banyak sekali karena kan ada pabrik gula putih. Pak, Di kalau tempat makan itu tetanggaku banyak, banyak-banyak Pak. nanti kolesterol loh Pak. Di Lampung Tengah. Iya, kalau banyak-banyak iya. Bikin diabetes. Jadi juga. diabetes. Oh, tuh kayak Terus Sakit gigi. kopi itu persebarannya ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Flores, atau Nusa Tenggara Timur. Nah, kopi ini juga di daratan tinggi anak-anak. Kalau di Lampung itu biasanya ada di Liwa. Itu. Ada di Lampung aku pernah lihat. Kok warna-warni sih Pak? Yang biasanya itu di dataran tinggi. Jadi untuk naik ke kebun kopi itu jalannya, waduh, jalannya itu cuma 1 meter paling anak-anak. Yang bisa lewat hanya motor, motornya pun itu bannya itu harus dikasih rantai karena licin biasanya kalau hujan, menanjak, menurun gitu. Kalau nggak dikasih rantai bisa jatuh ke jurang anak-anak. Ya. Biasanya jiwa itu yang Jadi ke jurang. iya Ambil harus kopinya. pintar itu. Nah terus karet itu ada di Pulau Jawa, Aku pernah lihat. Sumatera, Pulau Kalimantan. Kan aku pernah lihat. Di Lampung Pak ada Pak. Oh iya Pak Guru mau tanya, kalian pernah dengar kopi luwak? Pernah. pernah. Kenapa kok dinamakan kopi luwak anak-anak? Kan pakai tai itu ya. Ya pakai tai kucing Pak. Tai kucing. Ya bukan. Tai musang. Dari kotoran luwak. Ya. Iya. Tai kucing. Jadi anak-anak ya, jadi kopi itu disebut kopi luwak itu ternyata ada ceritanya anak-anak. Enak loh Ternyata tai. waktu dulu itu ada petani kopi itu melihat ada luwak. Luwak itu malam-malam itu makan kopi. Nah, ternyata kopinya itu setelah si luwak ini ternyata masih itu menggumpal-gumpal itu. Kemudian sama petani itu diambil anak-anak. Yuh. Kopinya itu diambil, Bersihin. dicuci, bersih, terus dijemur. Nah, ternyata kopi yang hasil dari kotorannya luwak ini ternyata memiliki rasa yang sangat Luar biasa. luar biasa dibandingkan dengan kopi yang biasa yang tidak dimakan. Itu Pak. Aku nggak suka kopi, aku lebih suka susu. Pak kalau kopi asli itu pahit ya Pak. Iya. Tapi itu kopi itu pahit loh Pak. Iya iyalah kopi itu pahit kalau Tadi manis dikasih Pak. gula. Doak baik kopi. Pak. Nah, dari situ akhirnya ya terkenal itu anak-anak, terkenal dengan kopi luwak yang mahal harganya. Nah, Kopi luwak. sejarah dari kopi luwak itu seperti itu. Nah, terus ada karet anak-anak. Karet itu ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Siapa yang tahu? Karet itu Tahu. untuk apa? Lihat. Karet itu yang makan getah warna putih itu nah Pak. Iya ini yang ada getah warna putih ini gambarnya nih. Fungsinya untuk apa ini anak-anak? Untuk menjadi karet. Buat karet. Jadi bola. Ya ini bahan Mobil. utama pembuatan ban itu. Itu pakai Pernah pegang Pak.
Aku pernah pegang? pernah lewat hutan. Siapa pegang. yang orang tuanya Pernah punya lewat pas di lampu kebun karet? dari Nah, Metro mau ke Lampung. biasanya Pak. ada. Enggak, aku nggak punya. Aku cuma pernah Pas lihat belum doang. ada tol. Pak, pas Ya. belum tol. Itu bisa dimakan ya, Pak? Enggak bisa lah. Enggak. Kan itu getah Makanya. anak-anak. Ini getah anak-anak, bukan makanan. Ini nanti diekspor, diolah di luar negeri, Bau. dijadikan Banget, Pak. Oh, depan turun deh. apa, Pak? ya. Pohon karet. Pak, aku buat karet bau. Iya. Pak Guru lanjutkan ya. Pak Guru lanjutkan. Di kulkas. Sekarang selanjutnya itu ada kelapa atau kopra. Berada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. Nah, kalau kelapa, anak-anak. Ini Kelapa sawit. Aku pernah kelapa itu lihat seperti ini. kelapa sawit di Kalimantan, Oke, Pak. kita bahas kelapa dulu. Iya, Pak, kelapa, Pak. Dengarkan dulu. Kelapa itu ternyata anak-anak sangat banyak manfaatnya. Karena apa? Dari semua pohon ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kelapa ini kalau dipetik, dia itu akan menghasilkan apa nih? Kulitnya ini biasanya digunakan untuk kerajinan tangan. Seperti misalnya membuat sapu, itu bisa serabut kelapa bisa dibuat sapu juga. Oh, bikin kapal-kapalan, Pak. Bisa. Terus dagingnya Dan dari dimakan, Filipina, daging Sandi. buahnya ya, daging buah kelapa itu bisa dimakan, bisa dibuat santan juga kalau udah tua. Filipina, Sandi. Terus ada airnya toh, air kelapa itu diminum. Di pantai Terus enak batok kelapanya itu biasanya untuk bahan bakar, untuk misalnya kita bakar sate itu bisa pakai batok kelapa. Buat kerajinan tangan juga bisa. Gimana? Terus pohonnya ini bisa untuk jembatan. Kalau dipotong bisa untuk buat jembatan. Terus Buat rumah pondok gitu, Pak. ininya apanya? Daunnya itu bisa dibuat sapu lidi. Nah, sapu lidi kalau kalian tahu sapu lidi itu dibuat dari itu juga. Punya Pak, aku Pak sapu lidi. Semua orang punya sapu lidi lah. Jadi dari semua pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada kelapa sawit, itu ada Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Oke, kalau bahan kelapa sawit itu digunakan untuk buat apa anak-anak? Yo. Kelapa sawit biasanya digunakan untuk bahan apa? Goreng, Pak. Ya. Kelapa sawit itu seperti ini nih buahnya nih. Itu digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak goreng. Lada. Siapa yang udah pernah melihat lada nih? Kalau lada itu ini ya, anak. Kenapa makan lada nggak sengaja juga pernah pedesan? Rasanya pedas. Kan? Rasanya pedas. Bubuk cabai kan ada. Kayak selada ya. Lada. Buat bun cabai. Lada ini anak-anak ya. Dulu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda itu orang-orang Indonesia itu dipaksa menanam lada anak-anak. Menanam lada, nggak pernah dibayar anak-anak. Nggak dibayar, disuruh menanam, nanti kalau sudah buahnya itu diambil sama Belanda. Dijual sana. Kan rakyat Indonesia sengsara kan seperti itu ya. Nggak pernah menikmati hasilnya, diambil orang penjajah itu. Nah, makanya di Indonesia terkenal lada, cengkeh, itu seperti itu tuh. Ayo Belanda iri. Lada Lada kalau di itu tempat bahan saya untuk apa ya? nasi tahu Anak-anak? Pak. Belanda enggak. Anak-anak, kalau lada itu bahan untuk apa? Masak gitu loh Pak. Buat masak.
Ya, untuk memasak misalnya Nambah ke kalian pemanis. masak daging. Nah, itu pakai lada. Itu tuh juga sebenarnya penggantinya itu loh, Nana, cabai. Mie, Pak. Karena kan pedas rasanya. Kalau cengkeh, siapa yang tahu cengkeh? Nggak tahu. Tahu. Apa? Tahu cengkeh itu apa? Persebarannya ada di Sulawesi dan Maluku. Ada di sayur asem, Pak. Kayak jamur bentuk. Jadi yang namanya cengkeh itu digunakan untuk bumbu rokok yang ada di Indonesia. Ini cengkeh ini juga sama, Nana. Dulu waktu zaman penjajah, orang-orang Indonesia suruh nanam cengkeh, tapi kalau udah panen diambil sama mereka, dijual sama mereka. Makanya di Indonesia itu terkenal tanah yang subur. Hampir semua apa ya? Semua tempat itu bisa ditanami macam-macam buah dan sayuran ataupun apa. Nah, cengkeh itu adalah bumbunya rokok di Indonesia, Nana. Sebenarnya rokok itu kan dilarang di Indonesia. Nanti Tapi ini merupakan penghasilan yang cukup besar. Ya, aku cabai rokok, Pak. Cukup besar, penghasilannya itu cukup besar. Diekspor juga, anak-anak. Lanjut, ada yang namanya sagu. Nih, pohon sagu itu seperti ini, anak-anak. Nah, pohon sagu ini bisa tinggi sekali. Bisa puluhan meter. Aku tanya sabu. Sagu itu biasanya bahan untuk apa ya? Membuat papeda. Papeda itu makanan dari mana? Papua. Ya, tepung sagu anak-anak ya namanya. Jadi yang dibuat itu pohonnya. Suka papeda. Jadi pohon itu dipotong. Nah, nanti pohonnya itu anak-anak dihancurkan. Dalamnya itu dihancurkan. Kemudian dari hancuran pohon itu terus dikasih air, terus disaring. Nah, endapannya itulah nanti yang akan menjadi sagu, anak-anak. Nah, biasanya itu yang memanfaatkan ini adalah orang-orang yang hidupnya di dekat hutan, anak-anak. Karena biasanya ini tumbuhnya di hutan, pohon sagu ini. Aku, Pak, pernah jalan-jalan ke hutan kayak ketemu rumah gitu loh, Pak. Ya itu. Makanya dimanfaatkan orang-orang kalau di hutan tuh, tapi dia juga nggak tiap hari ngambilnya ya. Karena kan yang namanya pohon untuk tumbuh besar itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, Pak Guru lanjutkan ya, anak-anak ya. Nah, sekarang itu hasil peternakan, anak-anak. Persebaran hasil peternakan. Sapi itu ada di Pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara. Nah, lihat nih, gambar sapinya nih. Ini kalau diternak, sapi itu mahal harganya. Kalau ayam diberantemkan, Pak. Sekarang kambing, anak-anak. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia itu hampir semua, di semua wilayah Indonesia itu ada orang yang memelihara kambing. Ayam juga hampir semua tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perhatikan anak-anak, gambar ayam nih. Ini ada 2 ayam. Kalian bisa membedakan ayam jantan dan ayam betina enggak? Bisa, Pak. Kalau ayam jantan yang mana, ayam betina yang mana? Ayam jantan yang kiri. Yang betina yang kiri. Ayam jantan. Yang besar ini ayam jantan apa ayam betina? Jantan. Kalau ini? Jantan. Oke. Jadi perbedaannya biasanya itu ayam jantan ini ada jenggernya di sini anak-anak. Terus ini
Dia lebih gagah kan kalau dari yang betina. Yang betina lembek. Lembek. Nah, lanjut. Ada kuda. Kuda itu ada di Kepulauan Nusa Tenggara, anak-anak. Nih, gambar kuda. Kuda ini mahal sekarang kalau dijual. Kita lanjutkan. Tapi dia cepet loh Pak. Iya. Larinya puluhan juta. cepat. Persebaran hasil peternakan sudah. Sekarang persebaran hasil perikanan. Nah, perikanan pantai, hampir seluruh wilayah laut dangkal di Indonesia. Nah, perikanan laut dalam, itu ada ikan tuna dan cakalan. Itu perairannya sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Pak, kok ada itu sih Pak, ada ikan terbang Pak. Perikanan darat itu hampir seluruh di Indonesia. Nah, kalian tahu ini adalah gambar ikan tuna. Ini ikan tuna, kemudian ini ikan cakalang. Mirip banget ya Nana Ikan ya. salmon Pak. Mirip sekali ya. Iya Pak, dari ekornya Pak itu ada macam duri-durinya. Kalau ini ikan apa? Ikan batu. Ikan apa? Ikan batu. Ada Ini anak-anak, ini yang ini itu namanya ikan kerapu. Ikannya bentuknya mengerikan tapi rasa dan harganya wow. Tapi dia benih-benih ikan batu. Nah, kalau ini perikanan darat itu misalnya perikanan darat itu ada ikan lele, gurame, nila, emas, patin. Nah, itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, anak-anak. Perikanan darat itu apa sih Pak? Apa? Perikanan darat itu apa? Ikan apa? Ikan perikanan darat itu ya tadi loh. Contohnya lele, yang gurame itu, Pak. dipelihara di kolam-kolam. Lele Pak. Saya punya lele Pak. Seperti lele, Ikan gurame, ikan nila, ikan patin. Koi. Itu ikan hias kalau koi itu ya Nana ya. Nah, Ikan cupang. siapa yang udah pernah lihat ikan lele? Aku lah. Ya makan terus. Makan udah pernah? Udah. Enak banget Pak. Sejak tadi saya makan lele Pak. Kalau gurame udah pernah juga ya? Udah. Nila? Udah. Ikan mas? Udah. Ikan patin? Kayaknya belum masuk. Kalau Pak Guru itu di rumah itu punya Pak Guru itu memelihara ikan lele sama ikan nila sama ikan gurame. Nanti dimasak ya Pak? Lele ikan nila ikan Ya, mas. kalau Pak Guru pengen pelihara. Pak Guru masak gitu. Mahal. Kalau Halo, kalian gurame main ke sekarang. rumah Pak Guru Kasihan. kasih satu lelenya. Kasihan Nggak usah, sekali. Pak. Saya juga yang besar banyak. Kalau bisa 1 meter. Boas itu papanya bos lele itu. Lanjut ya anak-anak ya. Karena apa Gus deh? Nah, sekarang persebaran hasil perikanan. Kok perikanan lagi? Ini kehutanan hutan ya, Nek ya. Hasil hutan ini salah nulis ini Pak Bro. Kehutanan ini Pak. Persebaran hasil hutan. Perhutanan. Yang pertama itu ada kayu jati, itu ada di Pulau Jawa. Kayu jati itu seperti ini anak-anak. Ini kayu Jadi jati. gunanya untuk bikin rumah. Kayu jati ini mahal harganya. Kalau sudah besar seperti ini. Gila. Jawa Tengah ada banyak Pak. Yang namanya kayu jati itu biasanya lebih digunakan untuk mebel anak-anak. Maksudnya buat kursi, buat lemari, buat meja. Karena dia tuh tahan lama. Nah, ada Buat lagi rumah, Pak.
Kayu meranti, anak-anak. Jangan-jangan mejaku dibuat pakai kayu itu, Pak. Kayu meranti itu ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua nih. Kayu meranti itu seperti ini. Kayu meranti itu Lihat, bisa Pak, di Kalimantan, tinggi Pak. sekali. Bisa sampai puluhan meter kalau kayu meranti ini. Dia lurus-lurus. Kalau itu jati itu masih bengkok-bengkok anak-anak. Kalau meranti ini bisa tinggi, lurus. Nah, ini juga mahal harganya. Kalau meranti ini biasanya lebih digunakan untuk ini anak-anak. Kerangka rumah. Misalnya balok, dibuat usuk gitu. Kerangka Gitu. apa? Terus kayu Aku pernah dipukul pakai akasia. rotan. Kayu akasia ini ada di Pulau Jawa. Akasia ini nggak terlalu mahal. Gunanya untuk buat bola Masih rotan. mahal meranti, jati, dan cendana. Yang paling mahal nih cendana nih anak-anak. Satu pohon cendana itu harganya ratusan juta. Wow, mahal banget kan? Kayu cendana itu kayu berkelas. Adanya di hutan-hutan. Makanya banyak orang itu sembarangan menebang hutan tanpa izin. Dananya berkelas kelas berapa, Pak? Kelas 2. Kelas 1. Maksudnya berkelas itu tuh ini loh anak-anak. Yang harganya sangat mahal. Seperti itu. Nah, terus biasanya ada rotan, itu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalau rotan itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Aku punya bola rotan. Nah, ini perhatikan pohon rotan itu ini ada durinya anak-anak. Jadi ini tumbuhnya di hutan, itu hati-hati. Kalau orang-orang ngambil di hutan itu sangat hati-hati karena durinya tajam-tajam dan panjang-panjang. Ini harus dibersihkan dulu. Nah, biasanya rotan ini dibuat ya seperti Bola rotan, Pak, pernah. dibuat macam-macam sih, kerajinan juga kalau rotan itu. Dibuat kursi, Bola rotan. meja, ayunan, lah macam-macam banyak sekali. Lihat bola rotan, aku mainin, Pak. Tapi sekarang nggak Hula bisa. hoop itu juga kan biasanya ada yang pakai rotan juga kan. Nah, itu penjelasan persebaran hasil-hasil hutan, hasil perikanan, peternakan, apalagi tadi? Perkebunan, pertanian. Pertanian. Nah, kalian hafalkan aja itu ya. Kayu jati ada di pulau mana, meranti di pulau mana. Nah, terus sebagai tugas kalian ini anak-anak. Nah, Pak Guru kan tadi belum menjelaskan tentang hasil tambang. Pak Guru belum menjelaskan apa itu misalnya batu bara itu apa. Nah, Pak Guru mau tahu kalian mencari informasi tentang ini anak-anak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan minyak bumi itu apa. Terus gas alam itu apa. Nikel itu apa? Ini salah nih. Nikel nomor 3. Tembaga itu apa? Bauksit itu apa? Ini hasil tambang semua ya anak-anak ya. Terus mangan itu apa? Dan 6 ya, Pak? Aspal Minyak apa? bumi buat aspal. Batu bara apa? Batu kapur apa? Jadi ada 9 ya anak-anak ya. Ini yang nomor 2 itu gas alam dan nikel ini dipisah. Jadi ada 9. Silahkan kalian cari di internet apa itu keterangan dari minyak bumi itu apa, gas alam apa, nikel apa. Nah, kemudian juga jelaskan nih anak-anak, manfaat atau kegunaan dari barang-barang tambang tersebut apa. Manfaatnya untuk apa? Ini juga untuk apa? Paham? Tugasnya? Paham. Tugasnya paham? Tambah lagi. Nah, anak-anak, nanti untuk tugas HP Pak Guru ini udah penuh yang untuk kelas 4A ya ini. Nanti kesepakatan yang kelas 4B sama Bu Mita.
tugas tolong di-share di Google Classroom saja ya, HP Pak Guru udah nggak muat. Paham? Paham ya. Nah, terus pengumuman untuk semua. Besok itu ulangan harian 2 IPA. Ulangan harian IPA ya, anak-anak yang kedua. Yaitu tentang apa materinya? Daur makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup. Oke. Nanti soalnya Pak Guru akan buatkan seperti yang kemarin itu. Jadi kalian mengerjakannya ada waktunya. Soalnya akan Pak Guru kasih pilihan ganda semua. Dalam satu soal Pak Guru kasih waktu 45 detik. Berarti game ya, Pak? Ya seperti game tapi dikerjakan serius supaya hasilnya juga bagus nanti Pak Guru nilai. Kan ada penilaiannya langsung nanti Pak Guru. Nanti kalau udah selesai Pak Guru share. Paham? Paham. Kuis gak? Ya? Kuis Ya seperti kuis itu loh, yang kemarin itu loh. Kuis itu Pak ya Pak, pakai yang ya Pak. Ya nggak tahu nanti apakah bentuknya game show atau yang lain nanti Pak Guru buat. Yang jelas waktu mengerjakan satu soal itu 45 detik. Nggak lama waktu. Aja lah Pak. HP ku selalu lemot loh, Pak, kalau ngerjain kayak gitu. Selalu ngehang. Ngeheng, kenapa ngeheng? Sinyalnya udah bagus, tapi masih ngehang. Apa iya? Oh, itu HP-nya mungkin minta adik ya. Itu kentang. Ya kalau punya itu bukanya enak pakai laptop loh, nak sebenarnya. Kalau ada laptop. Pakai PC boleh nggak Pak? Bisa, pakai PC, laptop itu bisa. Bukannya PC untuk ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk kejelasan. Dengarkan. Pakai laptop. Udah jelas ya anak-anak ya untuk tugas-tugasnya. Nanti dikirim ke Classroom aja, jangan di WA. HP Pak Guru udah ampun nggak muat. Kalau Part B, Pak. Kalau di Classroom Pak, kalau nggak bagus. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran matematika dengan Ibu Mita yang cantik berbunga-bunga. Silakan Ibu. Ya, untuk anak-anak yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Oh, kalau yang mau minum dulu. 2 menit ya, istirahat 2 menit. Sambil disiapkan emak. Main ya. Halo, permisi. Kembali lagi bersama kita. Adik Sarah, adik Sarah. Bu Wita. Iya, halo Kathleen. Gimana? Bu Wita kemarin lihat videonya ya? Iya, itu pentas ya itu ya. Konser ya. Konsernya Ada virtual tugas ya. nggak Bu? Mana? Ada tugas nggak Bu? Ada. Nanti ada. Ulangan. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Bu, ini berarti ngerjain ulangannya bersama-sama. Ya, latihannya nanti beberapa kita kerjakan sama-sama. Udah ready? Silakan ambil bukunya, buku cetak boleh, buku tulis. Buku cetak apa Pak? Matematika. Kita mau belajar matematika. Kayak gini kan Bu? Ya, buku ESPS. Bu, aku ngerjain pakai pensil ya Bu.
Ya, yang mengerjakan di buku SDS pakai pensil. Halaman berapa coba cari deh. Hari ini kita belajar apa? Penaksiran pecahan. Ya, 23, Bu. halaman. 20. Ayo, halaman berapa penaksiran pecahan? 20, 21, 22. Ya, coba dicari nanti ya. Semuanya sudah kembali lagi? Sampai 22 ya, Bu. Ya. Nanti kita lihat Halaman berapa? Bu Mita nggak bawa bukunya ketinggalan. Halaman 20-an. 23. Latihan 7, halaman 23. Ya, sebelum latihan kita belajar materinya dulu ya. Halaman 20 ya, Bu. 3. Halaman berapa, Je? 23. 20. 20 sampai 22. Nah, tuh, halaman 20. Kok Bu Mita kayak gitu sih? Ya. Biar berbunga-bunga. Ya, udah siap? Udah. Hari ini kita mau belajar penaksiran pecahan. Nah, penaksiran itu sama saja dengan memperkirakan ya. Jadi jawabannya itu bakalan hampir mendekati jawaban aslinya. Ya. Bu, Ya. kapan kita belajar A tambah B kayak apa gitu? Nah, nanti dong. Nanti. Ya. Ya, oke lanjut. Nah, penaksiran tadi dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Nah, hasilnya itu mendekati dengan jawaban yang sebenarnya. Ada 3 jenis penaksiran. Ya. Nah, penaksiran itu biasanya ditulis dengan, kalau hasil aslinya kan ditulisnya sama dengan ya. Nah, kalau penaksiran itu gini, bergelombang-bergelombang ini. Seperti sama dengan tapi bergelombang begitu ya. Nah, untuk yang pertama, kita belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya gimana? Nah, caranya dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, nanti ada, jika satu operasi hitung berarti ada 2 pecahan ya. Kita bulatkan terlebih dahulu kedua pecahan, baru setelah itu kita tambahkan, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai dengan soalnya. Nah, ayo anak-anak perhatikan kemarin yang sudah mengerti tentang pembulatan pecahan. Oke, satu dulu. Ada soal. 3, 2/10 ditambah 5, 7/9. Nah, penaksirannya bergelombang seperti ini. Kita bulatkan terlebih dahulu yang pertama. 3, 2/10. Masih ingat bagaimana cara pembulatannya? Kita lihat terlebih dahulu pecahannya. 2/10. Ini dibulatkan kemana? Buatkan 1. 1. Nah, kita lihat penyebutnya ini adalah 10 ya. 10 kalau dibagi 2 berapa? 5. Lalu kita bandingkan dengan 2. 2 ini kan pembilangnya. 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah atau ditambah 0. Berarti 3-nya ini ditambah 0. Jadi berapa? 3. Lalu ditambah. Nah, sekarang yang pembulatan yang sebelahnya. 5, 7/9. Kita lihat pecahannya 7/9. Nah, lalu kita bagi penyebutnya, dibagi 2. 9 dibagi 2 berapa?
9 bagi 2 berapa? Berapa? 4,5. 4,5 betul. Lalu kita bandingkan Kamar pembilangnya. mandi. 7. Ya, silakan. 7 dengan 4,5. Nah, lebih besar yang mana? 7. Betul. Dibulatkan ke atas. Benar. Berarti ditambah 1. 1. Pinter Renhat. Berarti 5 ditambah 1 jadi 6. Lalu 3 ditambah 6. Ini kita tulis setelahnya sama dengan 9. Betul. Wah, hebat. Sudah bisa? Nah, kita coba lagi. Ini kalau pembulatan dengan operasi hitung penjumlahan, penaksiran dengan operasi hitung penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. 6/4/5 kita bulatkan terlebih dahulu. Gimana caranya? 5-nya ini kita bagi 2. 5 dibagi 2 berapa? 2/5. 2,5 ya. 2,5. Juga 2/5. Lalu 4 ini kita bandingkan dengan 2,5. Yang lebih besar yang mana? Angka 4. Betul. Jadi 4 itu lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita bulatkan ke atas. Betul. Atau ditambah 1. Berarti 6-nya ditambah 1 jadi berapa? 7. Dikurang. Nah, nih 1/4/15. Kita lihat angka pecahannya. 4/15. Kalau 15 dibagi 2 berapa? Berapa, Sandi? 7/5. Bukan 7/5, nak. 7,5. Oh ya, 7,5. Lalu kita bandingkan pembilangnya. 4 dengan 7,5. Mana yang lebih besar? 7,5. Berarti arahnya ke sini ya, yang dimakan yang lebih besar. Berarti 4 ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ditambah berapa ini? Ke bawah. Ya, dibulatkan ke bawah atau ditambah 0. 0. Berarti 1 ditambah 0? 1. 1. Nah, jadi 7 6. dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, sampai sini masih ingat? Masih bisa? Nanti satu-satu Kak suruh jawab ya. Ya, nah selanjutnya ini sama. Jangan lihat itu, lihat gurumu. Nah, sekarang 29/12. Kita bulatkan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau menjawab pertama? Renhat. Nah, Renhat. 29/12 dibulatkan jadi berapa, Renhat? Yang lainnya juga coba menghitung ya. Nanti kita lihat. Tidak betul Bang, ini tuh segini. Berapa, Renhat? Mana Renhatnya? Nah, caranya gimana tadi? Yang lain duluan aja, Bu. 12. Ya, bareng-bareng. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6. Lalu pembilangnya kita bandingkan 9 sama 6. 9 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti dibulatkan ke Atas. Jadi bilangan bulatnya ditambah 1. 2 ditambah 1? 3. Nah. Lalu ini operasi hitungnya dikali ya.
Kali 12. 4 1/7. 1/7 dibulatkan kemana? Ke bawah. Ke bawah. Iya, betul. Ya, karena 7 kalau dibagi 2 kan 3,5. Nah, 1 itu lebih kecil dari 3,5. Jadi 4-nya ini tambah 0. Jadi 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12. Good. Saya? Ah. Ada pertanyaan nggak? Yang pembagian. Nah, ini pembagian. Nah, Tugasnya anak-anak ngerjain lihat. di Zoom, Bu. Kenapa, Nak? Tugasnya ngerjain di Zoom. Ya, nanti ya kalian boleh ngerjain. Kalian boleh perhatikan dulu contohnya. Baru nanti kita latihan soalnya kerjain sama-sama lewat Zoom. Ya, kita lanjut. Di sini ada bilangan bulatnya. 10 dibagi 2, 1/5. Nah, 10-nya ini kan bilangan bulat. Nah, ini kita tidak perlu ubah karena sudah bilangan bulat. Jadi kita tetap tulis 10. Dibagi 2 1/5. Kita bulatkan jadi berapa? Ada yang bisa membulatkan langsung? Ke atas. 2, ya betul 2. Kenapa 2? Karena kalau 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Iya, lalu kita bandingkan 1 dengan 2,5. Ya, lebih besar 2,5 ya. 2,5. Jadi satunya ini kurang dari. Kalau kurang berarti dibulatkan ke bawah. Ya. 2-nya ini ditambah 0, jadi 2. Lalu kita bagi 5. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, bisa? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak. Oh, berarti. Nah, nanti Bu Mita kasih latihan. Bu Mita panggil satu-satu ya. Semuanya harus bisa ngerjain. Tingginya bukan terus marah-marah. Nanti rekamannya anak-anak boleh lihat di YouTube atau di link yang dikasih nanti ya. Oke, Bu Mita tutup. Anak-anak boleh screenshot dulu deh kalau mau nanti mau menyalin. Kenapa, Nak? Di screenshot bisa nggak screenshot? Dah. Nah, Apa pakai HP? Screenshot. Bu, nanti itu direkam enggak? Iya, ini direkam. Nanti bisa ditonton lagi. Oke. Udah Ya. ada screenshot, Bu. Oke, yaudah Bu Mita hapus ya. Kita lanjut. Nah, untuk yang kedua, itu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Ya, desimal itu bilangannya contohnya apa? 2,9. Ya, 2,9 ya, yang berarti tandanya itu ada tanda komanya. Itu adalah pecahan desimal. Nah, untuk menentukan operasi hitung desimal itu lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat ya. Jadi nanti dibulatkannya boleh ke satuan atau ke puluhan terdekat. Ya, lalu setelah itu anak-anak baru gunakan operasi hitungnya. Di situ ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Nah, contohnya siapa yang masih ingat? Nah, ini kita bulatkan ke satuan terdekat. 3,9 ditambah 2,2. 3,9 itu angka satuannya berapa? 9. 3. Angka satuannya 3 dong. Terus kita lihat angka di belakangnya. 9. 9 itu kita bandingkan dengan 5 ya.
9 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti kita bulatkan ke Atas. atas. Berarti 3-nya ini ditambah 1. Jadi berapa? 4. Lalu operasi hitungnya kita tulis tambah. Nah, lalu yang 2,2. Angka satuannya hasilnya. berapa? Oh, ini sama. Angka satuannya yang di sini ya, 2. Nah, lalu kita bandingkan angka di belakangnya 2 ini Berarti dengan 5. bawah. Oh iya, betul. Dibulatkan ke bawah karena 2 lebih kecil ya. Ya. Berarti hasilnya 4 tambah 2. Betul. 4 tambah 2 sama dengan berapa? 6. 6. Wow, pintar. Yang kedua. 8,3 dikurang 4,5. Anak-anak bisa langsung nggak? Kalau 8,3 dibulatkan jadi berapa? 0. Ya, dibulatkan ke bawah ya. Ya. Atau ditambah 0. Jadi angkanya berapa? 8. 8, betul. Jadi kalau anak-anak mau lihat langsung, lihat angka di belakang koma ini kan 3. 3 itu lebih kecil dari 5. Langsung aja, berarti ini tetap 8. Karena 8 ditambah 0 tetap 8. Lalu dikurang 4,5. Nah, 5 itu sama dengan 5. Dibulatkan ke atas. Betul, dibulatkan ke atas. Berarti hasilnya 5. betul. Wih, hebat. Jadi 3. Nah, 8 kurang 5 sama dengan 3. Lebih mudah yang pecahan atau yang pecahan desimal? Pecahan desimal. Iya ya. Itu gampang ini. Kelewat. Nah, yang ketiga. Nah, 21,9 kali 3,1. Hasilnya 22. Nah, bentar. Wih, langsung saya. 22 dikali 0. 3. kali 3 ya, karena 1 kurang dari 5. Jadi 3-nya ini ditambah 0. Nah, sekarang coba hitung. Berapa itu? Banyak tuh. 22 dikali 3. 66. 66. Wow, siapa yang jawab tadi? Aku sama Ren. Pinter. Cepat yang hitungnya ya. Oke, lanjut. Ya. Boy. Nah, banyak nih sekarang. Hasilnya 141. Nah, ini kan tadi kalau dalam pecahan desimal itu boleh dibulatkan ke satuan atau ke puluhan terdekat ya. Nah, di sini yang 141,2 supaya lebih mudah ngitungnya, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, jadi yang kita lihat 141,2 angka puluhannya angka berapa? Ke 1. Ayo, 1 apa 4? 1. 4. 1 ini satuan. Berarti 4-nya adalah puluhan. Nah, kita lihat angka di belakang 4 ini adalah angka 1. Nah, 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil. Nah, berarti 4-nya ini ditambah 0. 4. Tetap 4. Nah, tapi untuk penulisannya yang di depan ini kita tulis. Jadi ini 100 berapa? 40. Oh ya, Ding. Yang di belakangnya kita tulis 140 dibagi 5. Wih, bisa langsung 5. Betul. 4,9 jadi 5. Nah, banyaknya nih. Coba dibagi. Pakai porogapit bisa nggak? 140 dibagi 5. Masih ingat yang kayak gini? 28. Coba ya. 14 dibagi 5 berapa? 28. 28. Lu sudah 28. Itu ngitung pakai kalkulator apa pakai tangan?
Oh, ngerjain. Oh, hebat. Oke. 14 bagi 5 itu adalah 2 ya. Lalu 2 dikali 5, 10. Lalu kita kurangkan. Nah, 14 kurangi 10 kan 4. Kita turunkan satu angka di belakangnya. 40. Nah, 40 dibagi 5? 8. 8 kali 5, 40. 8 kali 5, 40. Pintar. Dah. Jadi Hasilnya 28. jawabannya 28. Betul. Tadi yang sudah jawab 28. Luis. Hebat. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya, lebih mudah yang desimal ya. Iya. Iya. Ya, kalau anak-anak mau screenshot silakan. Screenshot lagi. Ya. Nanti misalnya rekamannya Bu Mita belum jadi, lama. Kalian bisa langsung. Tunggu Bu, lagi mau screenshot. Sudah? Belum. Oh, belum. Belum. Gimana sih? Nah, Sudah Bu, sudah. ya, screenshot itu klik apa? Klik menu sama tombol on. Mau pakai HP Bu fotonya? Kalau aku screenshotnya tekan 2 Oh iya, bisa juga gitu. Atau di 3 jari ya, seset langsung kena. Sudah? Belum. Udah. Apa yang Udah. Dah? Terima Oke, kasih, kita Bu. hapus ya. Ya. Bu. Nah, ini yang ketiga. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Persen itu apa? kan malah 1 jam ya Mas. Persen itu apa ya? 100. Betul, per 100. Jadi biasanya kalau pembulatan persen itu kan kita ke puluhan terdekat ya. Ya. Ya, itu nanti boleh menggunakan puluhan terdekat atau hasil penaksiran operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Nah, bilangan persen acuan itu seperti apa? Seperti di bawah ini. Ini ada garis bilangan ya. Jadi bilangan persen pecahan acuan itu kita lihat misalnya ini ada 0%, 25%, 50%, 75% sama 100%. Nah, jadi ada 5% acuan ya. 0, 25%, 50%, 75% dan 100%. Ya, hafal? Apa? Nah, kemudian 0 ini sama aja dengan 0 ya. Nah, kemudian 25% itu sama saja dengan pecahan 1/4. Nah, kemudian 50% kalau dijadikan desimal itu 0,5. Nah, kalau dalam pecahan itu kalian gunakan yang 1/2 ini ya. Nah, kalau 50% itu setengah, masih setengah atau 1/2. Kalau 75% itu 3/4. 100% itu sama saja dengan 1. Ya. Bisa dihafalin? Ya, jadi ada 5 nih. 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Selisihnya ini 25 ya. Ini bukan pakai garis bilangan kan, Bu? Bukan, ini cuma ini doang. Acuannya. Yang harus kalian hafal. Nah, kalau dalam bentuk pecahan 0, 1/4, 1/2, 3/4 dan 1 gitu. Setengah, 3/4. Nah, bisa hafal ya? Wow. Hafal cuma sedikit ini. Wow. Nah, contohnya gimana? Ini contoh soalnya. Nah, ini biasanya kalian bisa jumpai juga di mall-mall itu. Kalian sering lihat diskon ya? Ya.
Misalnya diskonnya berapa? 100%. Wah, 100% nggak bayar dong. Gratis gue. Enak gratis mah. Ya, diskonnya di sini contohnya adalah 20%. 24%. 24 dong. Tanggung banget. Nah, 24%, terus harganya 2.000. Misalnya beli apa 2.000? Ciki ya, permen. Permen kaki. 2.000. Permen kaki. Nah. Lalu nilai 24% itu mendekati ke acuan yang mana? Pecahan acuan tadi yang mana? Nah, mendekati 25%. ke 25 atau 1/4 ya. Ya. Ya, ini sama. Kalau nggak hafal lihat buku aja. 1/4. Nah, lalu 24% dari 1.000 itu berarti sama saja dengan 1/4-nya dikali 2.000. Ya, karena 24% mendekati 1/4. Oh alah. Ya, menghitungnya yang ada di lingkaran itu. 1/4 dikali 2.000 sama dengan, nah yang atas ini kan 1 dikali 2.000. 1 kali 2.000 sama dengan 2.000 per penyebutnya tetap 4. Nah, jadi 2.000 dibagi 4. Gampang amat. Ajaran apa tuh kuisis? Sama dengan 500 ya. Ya. Kalau kamu punya uang 2.000, terus kamu bagi jadi 4. Nah, pasti satuannya 500.000 ya. Pelajaran apa itu, Madia? Jadi kita tulis kesimpulannya 24% dari 2.000 mendekati 500 ya. Karena kita menggunakan taksiran, jadi jawabannya mendekati. Ya, bisa? Ya. Nah, kemudian yang kedua, taksirkan 52% dari 795. Kita lihat pecahan acuannya. 52% mendekati 50% atau 1/2. Lalu menghitungnya 1/2 kali 795. Nah, ternyata 795 itu juga bisa dibulatkan. Kita bulatkan ke ratusan. Nah, anak-anak ini belum pernah kan kemarin kan bulatkan ke satuan sama puluhan. Nah, kalau ke ratusan, anak-anak lihat angka ratusannya berapa di sini? 7, pinter. Nah, lalu kita bandingkan angka yang di belakang 7 angka berapa? 9. 9 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti Tambah. dibulatkan ke atas atau 7-nya ditambah 1. Jadi 800. Nah, terus belakangnya 00 jadi 800. Nah, lalu kita hitung seperti ini. 1/2 dikali 800. Nah, pembilangnya dikalikan dulu. 1 dikali 800 sama dengan 800 per penyebutnya sama 2. Lalu 800 dibagi 2. Hasilnya 400. Jadi kesimpulannya setengah dari 800 adalah 400 ya. Kalau perkiraannya 795 mendekati 800. Oh, ini yang tadi, sorry. Kesimpulannya ada di bawah. Nih. 1/2 dari 800 adalah 400. Ya. Sampai sini bisa? Bisa. Coba deh. Misalnya di Chandra, ada diskon tas. Misalnya nih tas ya. Kapan selesainya? Nah, misalnya ini tasnya. Nah, tasnya itu harganya 200.000 dah. 1 juta. 2.000 aja, Bu. Mahal banget ya. Ini murah-murah aja. Tasnya harganya 200.000. Terus diskonnya 50. Berapa ya? 100%. 50% aja. Berarti harga diskonnya berapa? Potongannya berapa? 25.000 baru diskon, Bu. Iya kan, benar? Kan dibagi 100.000.
Nah, kan diskonnya 50%, harga aslinya 200.000. 100.000. Berarti 100. Kalau 50% pecahannya jadi berapa? 1/2. 100.000. Nah, betul, 1/2. Benar. Berarti 1/2-nya dikali 200.000. Berapa tuh? 200/2. 100. Betul, 200.000 per 2. Berapa? 100.000. Betul, ya. Jadi potongannya itu adalah 100.000 karena 200.000 bagi 2 ya. Ya, jadi potongannya, kalau potongannya 100.000 berarti bayarnya berapa? 100.000. 100.000 ya, 100.000 benar. 200.000 kan kurangnya 100.000, 100.000. Jadi lebih murah ya. Ya, Gitu. Bisa? bisa. Nah, nanti kalau misal di mall-mall kalian bantu mama ngitung. Misalnya ada diskon sepatu. Tapi kalau diskonnya 100%. ATM. Kalau diskonnya 100% ya gratis berarti ya. Enak dong. Tulisan 100%. Ya nggak ada diskon 100%. Nak. Bangkrut nanti. Jarang. Mallnya bangkrut. Tinggal ambil Ada kok Bu. Beneran di jajan-jajanan itu ada kok. Ada jajan-jajanan. Semoga Ya paling kalau di 70% apa 75% biar dapat untung juga. 99%. 99%. Wah, enak. Bu, semoga aja kalau di mall-mall ada yang jual mainan gitu diskonnya 100% supaya gratis. Gratis itu sama aja. Gratis. Mau lah aku. Mau aku borong ya. Oke, kita Ambil lanjut. semua mainannya. Diambil semua. Ya, kita lanjut. Ke tugas. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk latihan soal. Silakan anak-anak buka. Halaman berapa ini? 23 ya? Ya, 23. Ya, benar. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Hayu. Ayo. Pakai pensil atau pena? Pakai pensil, Bu. sayang. Bu, Ya. biasanya kan di pertanyaan ini kan biasanya ada angka-angkanya kan di atasnya. Nanti ditulis ke angka-angkanya. Enggak usah. Bu, Angka-angka ininya, misalnya Langsung pembagian jawaban aja, ya, Bu. pembilangnya. jadi langsung jawab aja ya, Bu. Tulis angkanya aja ya. Ya. Tunggu bentar. Enggak Belum muat siap. kalau di situ pakai ini. Udah? Belum Bu, buku tulis atau di buku paket Bu? Ya. Terserah. Di buku, kalau di buku cetak pakai pensil. Aku pakai Yang enggak punya buku cetak, di buku tulis. ini nanti dipoto gak, Bu? Nanti ini di-share nanti, ini direkam. Masih dipotong nggak, Bu, tugasnya? Di Cetak screenshot. aja ya, Bu. Boleh, di screenshot boleh. Tugas. Belum Bu, sabar. Oh, tugasnya. Nanti kalau udah selesai Iya, tugasnya. tugasnya. Iya, di foto. Tugasnya di foto, terus dikirim ke wali kelasnya. Kan kerjain sama-sama, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan ada beberapa yang nggak ikut Zoom, nanti juga mengumpulkan. Ya, siap? Sini ada Juan Des. Siap. Iya. Siap. Siapa mau coba yang pertama? Salah nggak apa-apa. Kalau salah nanti dibenarkan. Enggak, Bu, nomor berapa Bu? Halaman berapa Bu? Halaman 23, Nak. 23. 23 kan, Bu? Ya, 23. Iya. 12 dibagi 2 itu Bu. Yang nomor 1 dulu dong. Nomor 1A. Yang A tambah 3 sama dengan Wih, pinter. Siapa tadi? Gusti ya? Ya. Betul, Gusti. Jadi 1/12 itu dibulatkan jadi 1. Ditambah 4. 3. Ya. Ya, karena 12/13 itu kalau penyebutnya dibagi 2, 13 bagi 2 berapa? 6,5. 6,5.
6,5. Nah, 12 itu lebih besar dari 6,5, berarti ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Jadi 2 tambah 3, 1 tambah 3, sorry. Sama dengan 5. 1 tambah 3-nya juga ditulis ya? Iya, ditulis. Ini yang ditulis. Bu, yang B 4 tambah 5 sama dengan 9. Oh, Gusti. Oke, Gusti udah bisa. Yang B 3/5/6. Nah, kalau penyebutnya 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Nah, 5 itu lebih besar dari 3 ya. Jadi dibulatkan ke atas. Jadinya 9. Jadinya 3 itu ditambah 1 jadi 4. Kok jelek tulisannya. Jadinya 9. 4 tambah 5, betul 9. Sekarang Bu Mita mau tanya yang lain deh. Bu Mita mau tanya sama Boas. Boas yang nomor 3, C, yang C. 4 7/8 ditambah 4 2/8 dibulatkan. Menjadi 5 ditambah 4 sama 9. 7/8 dibulatkan kemana, Boas? 2. Bu, Ya. Kita tunggu, yang lainnya juga ngitung ya. Siapa tahu nanti beda jawabannya. aku udah tahu jawabannya, Bu. Tahuan, Bu, udah tahuan. Udah ketahuan. Ketahuan Udah. siapa? Tahuan. Aku Nah, udah yang tahu. lainnya juga ngitung. Yang sudah bisa langsung berarti us mantap. Ya, Tahu, Bu, tahu. tahu. Kalau pembagiannya bisa. Mantap nih, Bro. Buasnya lagi ngitung, yang lainnya juga ngitung ya. Tahu, Bu. Udah tahu. Mantap, benar kamu udah tahu. Saya belum ngerti. Aku sudah menjawab, Bu. Ini 4 7/8. Nah, anak-anak lihat di chat nggak? Sorry. Nggak ada. Di chatnya, silakan anak-anak coba jawab di chat ke Bu Mita. Jawabannya berapa? Yang sudah bisa. Nggak ada, Bu. Bu, saya belum ngerti. Ah, nggak ada. Nggak ada. Bu, Di saya chatnya loh. belum ngerti banget. Nggak ada. Maksudnya tugasnya di chat ke Bu Guru. Bisa nggak? Ngirim. Bisa, Bu. Kita ngirim. Nah, Kayak Ya. Kamu ada nomor Bu Mita. Nih, Nikita sudah jawab, Sandi sudah jawab. Kamu ada nomor Bu Mita. Bu, Di ininya, Nak, di Zoom-nya. Oh, di Zoom. Di Zoom. Nggak Ya. ada di chat kalau di Zoom. Bu, Ya, saya belum ngerti banget tuh ya. belum ngerti-ngerti banget. yang ada tulisan sentu. Ya, sentu Bu Mita gitu. Nah, kita coba. Kathleen, perhatikan. 4 7/8. Itu kita lihat pecahannya 7/8 kan? Nah, lalu 8-nya ini kita bagi 2. Penyebutnya bagi 2 berapa? 4. Lalu pembilangnya ini kita bandingkan dengan 4. 7 lebih besar atau lebih kecil dari 4? Lebih besar. Udah nyampe D, Bu. Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti dibulatkan ke 1. atas ya, atau bilangan bulatnya ditambah 1 jadi berapa? 5. 5 5 ditambah tambah 0. nah Tambah ini kan 4 2/8 kita 5 lihat tambah pecahannya 2/8. Nah 2/8 ini kita lihat juga penyebutnya dibagi 2. 8 bagi 2 tadi 4. Lalu 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah ya. Jadi 4-nya ditambah 0 tetap 4 ya. 9. Bu Mita cek siapa tadi yang jawab benar. Sandi, Bu.
Iya. Ya, Sandi benar, Nikita, Tirta, Michelle. Jadi tulis di buku. Di chat Zoom-nya. Nggak ada, Bu. Di tempatku nggak ada. Hah? Ada. Nggak ada di Gak ada. Di chatnya itu kan Aku aja, ada. Bu. kan ada sentu. Nah, sentu itu kalian ketik Bumita gitu. Nah, baru kalian ada ketemu. Yang D atau apa? Nah, sekarang yang D. Bu, aku udah nyampe E, Bu. Oh, udah sampai. Ya, Oh, yang C aja. coba Kathleen yang D, Kathleen. Yang D aja, Bu. Nah, yang lainnya yang sudah jawab silahkan chat di Bumita di Zoom, chat Zoom. Ini mana tambah? Kata tambah. Ya nggak ada kata tambah. 5, 8, 5. Nah, yang sudah bisa 13. mengerjakannya chat di chat Zoom-nya, send to Bumita gitu. Gak tahu, Bu. Nggak tahu, nggak lihat. Udah tuh, Bu. Yang D. Ya, sudah ada 3 orang yang jawab. 4 orang. Kathleen jawabannya berapa, Kathleen? Gak tahu. Gak tahu. Masih ngitung ya? Yang pasti 8-nya tetap 8 ya. Ditambah 1/10. Nah, kita lihat angka Itu jawabannya, Bu. 10. Belum. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Nah, 1 dibandingin dengan 5. 1 itu lebih kecil apa lebih besar? 8 tambah 5, Bu. Iya, betul, Kathleen. Ya. Lebih kecil ya, jadi tetap angka 5. Aku udah jawab 8 nama tambah 5 sama dengan 13. 13. Betul. Ya, silakan kerjakan yang Bu, E. yang E, Bu. Ya, Tadi kita udah lihat kerja, yang Bu. benar tadi ada Nikita, Tirta, Gusti, Firna, Michelle, Felisa, Tirta lagi. Tirta 2 kali jawabnya. Oke, itu, Bu, yang E. Oke, yang E. Coba Tirta. Mana Tirta? Udah bisa jawab nih pasti. Berapa Tirta? Yang nomor berapa, Bu? Yang E. Yang E. 12, Bu. Nah, gimana caranya? Kan ditambah 5 sama dengan 12. 7, 10/11 dibulatkan jadi berapa? 8. 8. Ditambah Ditambah 4. 4. Berapa? sama dengan 12. Sama dengan 12. 12. 12. Betul. Nah, yang sudah jawab siapa nih? Ethan, Nikita, Laura, Nixi. Nixi ganti ya. Gusti. Oke, sudah bisa ya? Ya. Lanjut yang F. Aduh. Pengurangan. Ini pengurangan. Siapa yang bisa jawab langsung? Vano. F. F kan Vano. Ya sudah bisa langsung chat. Bu, itu buat MTK ini aja ya, Bu. Iya. Nanti ada lagi loh sebelahnya. Nah, Nixi, Nikita. Nixi lagi. Udah Nixi jawab dulu. Mana Vano? Berapa Vano? Lagi ngitung. 6, Bu. Yang F. Yang F6? Hah? Yang F6? Dari mana?
Ayo, X-nya berapa? Bu, saya udah dikerjain kemarin. Loh, kok udah dikerjain? Udah bisa? Iya, Dia jawab mulu. aku latihan lagi. Oh ya, bagus. Berarti udah belajar dari rumah. Oke. Aku juga, Bu. Kemarin malam aku sudah kerjain. Jawabannya udah aku kirim, Bu, di chat. Ya, nanti Bu Mita lihat ya. Aku udah, Bu, Yo, juga. Vano mana nih, Vano? 2. Vanonya ngilang. Lah. Yo, bareng-bareng. 3 ini kan 3. 3 kurang 1. 1/1 dibulatkan jadi 1. 1. Jadi 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2. Bisa ya? Ya. Yang G. 2. Ibu, Nah, ini sudah. ke toilet, Bu. Ya, silakan yang mau ke toilet. Yang G, 4, 9/10 dikurangi 2, 2/7. 4, 9/10 jadi berapa? Sampai nomor 4 ya, Bu. Iya. Iya, yang bagus kalau kopi cantik. Apa? 4, 9/10 jadi berapa, Nak? Dibulatkan. Sepuluhnya dibagi 2. 3. 5. 5. Lalu 9 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Besar. Kalau lebih besar berarti 4-nya ini ditambah 1. Jadi 5 dikurang 2, 2/7. Kita lihat pecahannya. Penyebutnya 7 dibagi 2 berapa? 7 bagi 2 sama dengan 2. 7 bagi 2, 2. 3. 3,5 ya. Ya. Ya, 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3,5? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti angkanya tetap ya. Tetap 2. 5 kurangi 2. 5 kurang 2 sama dengan 2. 3 dong. Oh ya, Dik. Nah, lanjut yang H. 8/11. Nah, kita lihat 5. pecahannya 8/11. 11 dibagi 2 berapa? 5 per 5,5. 5,5. Nah, lalu 8 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5,5? Aku udah tahu jawabannya. Lebih besar, berarti dibulatkan ke atas. 8-nya Izin ke ditambah. kamar mandi, Bu. Boleh, silakan ke kamar mandi. Oh, itu Bu jawabannya. Jawabannya Gusti 5. Ya, jadi 8/11 dibulatkan jadi 9 ya. Dikurang 4. Jawabannya 5. 5, betul. Ya, kebetul lagi. Sekali lagi. Yang I. 10 2/11. Nah, 11-nya ini dibagi 2 berapa? Udah tadi 11 bagi 2. 5,5. 5,5. Nah, 2 itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Berarti angkanya tetap 10 ya. Dikurangi 3/13. 13 dibagi 2 berapa? 6,5. 6,5. Nah, 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 6,5? Kecil. Lebih kecil. Berarti angkanya tetap 6. 4. Nah, 10 kurangi 4 sama dengan 6. Betul. Yang J. 12-nya tetap. Dikurang 5 4/19. Nah, kita lihat 9. pecahannya. 19 dibagi 2 berapa? 9. 9,5. 9,5. Ya.
4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 9? 12 kurang 5. Kecil. Kecil, berarti angkanya tetap 5 ya. 12 kurangi 5 berapa? 13. 12 kurangi 5. 7, 8 berapa? 7 dong. Nah, jadi jawabannya tuh 7. Urutan ya, Bu? 5, 6, 7. Ya enggak urutan sih, itu kebetulan aja. Nah, untuk yang pecahan seperti ini bisa. Nah, untuk yang di bawah ini juga sama. Kita coba ya, yang A. 1/12 kali 5. Kita lihat angka pecahannya 1/12. Nah, 12-nya dibagi 2 berapa? 12 bagi 2 sama dengan 6. 6. Nah, 1 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, berarti hasilnya 1. Iya, 1, betul. 1 kali 5. Oke, tahu. Tahu ya, 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, bisa ya gitu ya. Ya. Sekarang yang F. Kita lompat F. 4 bagi 2 1/7. 4-nya tetap. Lompat dong. 7. 2 1/7. Kita lihat pecahannya 7. 3/5. Penyebutnya. 3 7 dibagi 2. 3,5. 3,5 bukan 3/5 ya. 1 lebih kecil atau lebih besar dari 3,5? Lebih kecil. Nah, berarti angkanya tetap 2. 4 bagi 2 berapa? 1. 1. Oke. 2 dong. Nggak bisa? Kok Orang kesel aja. Bisa ya? Bu? Udah ditulis toh? Cuman Nah. sampai nomor 2, Bu. Belum. Nanti ini anak-anak yang selanjutnya nanti dikerjain sendiri ya, yang ini. Kan bisa. Nah, ini kerjain Yang nomor sendiri. 3 sama 4. Nah, sekarang nomor 3 sama 4. Tadi kan pecahan biasa sama pecahan campuran. Sekarang yang desimal. Ini lebih Itu mudah. kali 2 bukan, Bu? Nomor berapa? 7 kali 2. Nah, yang nomor A. 3 tambah 2,7. 3-nya tetap. Tambah 2,7. Kita bulatkan ke satuan terdekat. 3. Nah, 7 ini lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Lebih besar. Berarti 2-nya dibulatkan ke atas. Jadi 3. 3. Ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6. Bisa ya. Hebat. Yang B. 3,3 tambah 9. Nah, kita lihat angka di belakang komanya. 3. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Nah, berarti angka depannya tetap 3. 3. Ditambah 12. 9. Berapa? 12. 12, betul. Tambah 9. Nah, yang ke C. 12. 4,5 tambah 2,9. Nah, ini kan 5 sama dengan 5 ya. Di belakang koma kan 5. Berarti dibulatkan kemana kalau 5? Pinjam Ke atas. Ke atas. Jadi berapa? 5. 4-nya ditambah 1. 8. Ya, udah hasilnya ya. Ini 5. Ditambah 3. 3 ya. Sama dengan 8. Bisa? Oke. Oke. Sama Yang D. 7,2. 7,21 tambah 10,95. Nah, kita lihat angka di belakang komanya saja. Angka 2 ya. 2 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Kecil. Kecil. Berarti angkanya tetap 7. Ya, karena 7 tambah 0.
Ditambah 18, Bu. Hasilnya. Nah, lihat angka di belakang komanya 9 ya. 9 itu lebih besar dari 5. Jadi 10-nya ditambah 1 jadi 11. Hasilnya benar ya, Elzu. 8 tambah 8 lebih gede. Berarti 13 berarti. Nah, yang 13 tambah 22. Iya, betul. 13 tambah 22. Sama dengan 35. 35. Iya, 35. Sampai sini bisa? Bisa. Untuk yang misalnya yang nomor 4. Kita coba yang nomor 4. Yang Nanti J. ini dikirim, Bu, di foto. Iya, nanti di foto. Yang J. 119,94 dibagi 19,94. Nah, ini kan angkanya besar ya. Anak-anak boleh bulatkan ke puluhan terdekat. Keratusan yang depan. Yang ini keratusan. Angka ratusannya berapa ini? 119. Satu yang depan ini ya angka ratusannya. Nah, lalu kita lihat angka di belakangnya 1. Kalau 1 berarti lebih kecil dari 5. Berarti 0. Berarti tab ini jadi 100. Sekarang kita bulatkan ke ratusan ya. 100 dibagi 19,94. Jadikan puluhan terdekat. 20. Betul. Nah, bagi 100 bagi 20. Bagi 2. Pergapit. Kumpulnya nanti Bu di foto ya. Ya. Katanya Pak Robert itunya penuh makanya kirim ke classroom. Ya, di classroom dong kirimnya berarti. 50. Nah, ini kan 100 bagi 20. Ini ada angka nolnya. Kalau dalam pembagian boleh dicoret. 5, Bu. Iya. 5. Nolnya dicoret 1, nolnya dicoret 1. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Betul. 50. 5, bukan 50, 5. Ini baru Kan nolnya habis. yang gini. Kalau yang I berapa? 24,77. Dibulatkan ke puluhan terdekat. Sama-sama ya. 25. 25 bagi 5. Sama dengan 25 bagi 5. 5. betul sama dengan 5. Bisa ya? Kayak gitu ya. Ya. Jadi anak-anak bisa perkirakan itu dibulatkan ke satuan. Kalau salah nggak apa-apa kan Bu? Ya salah nggak apa-apa, nanti dibenerin sama Bu Mita. Nanti diperiksa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah kerjain semuanya sama-sama ya, Bu. Nggak cukup waktunya. Bu, sampai aku 66. Sampai sini ada pertanyaan nggak? nggak ada. Nggak ada, yakin? Ya. Sampai Ya. aku sakit. Nah, sisanya tadi anak-anak kerjakan sendiri Kerjain ya. sendiri. Ya, kan udah bisa. Tadi. Kerjainnya di Zoom atau di Oh, kerjainnya di buku dong. Buat Di buku paket jadi nggak ditambah. boleh nggak Bu? Boleh. Pakai pensil ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup ya. Kita tutup dalam doa. Siapa yang mau mimpin? Yo, anak-anak hebat. Siapa? Kathleen. Oke, good job Kathleen. Yuk, Kathleen pimpin dalam doa yuk. Dibuka mic-nya sayang. Ya. Oke anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dipimpin oleh Kathleen. Bukan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin pelajaran kita ini hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dan semoga
COVID-19 ini berakhir ya Tuhan. Semoga kita bisa bertemu juga di sekolahan lagi. Amin. Amin. Terima kasih Kathleen ya. Anak-anak selamat mengerjakan, melanjutkan tugasnya. Untuk perpus, ya untuk perpus sebentar. Untuk perpus tugasnya ada di classroom ya. Iya Bu, suruh ngerjain itu loh. Apa? Bukan suruh baca doang ya? Ya, Cerita itu habis itu ada soalnya gitu Bu. Oh ada soalnya. Ya, nanti dibaca, dikerjakan. Oke, ada tambahan Pak Roman? Cukup cuman mengingatkan kembali besok ulangan. Tetap semangat. Besok ulangannya kayak kuis itu ya Pak. Iya. Ulangan. Ya, selamat siang anak-anak. Dadah. Dan di buku. Dadah. Ada Zoom ya Bu. Tutup. 1, Foto dulu Bu. 3.